Semoga kalian dalam keadaan sehat dan hati dan perasaan yang riang serta gembira. Perkenalkan, nama saya Rio Rizky Pandawa. Saya sebagai guru mata pelajaran olahraga dan sebagai guru bimbingan dan konseling untuk kelas 10 semua jurusan di SMK Islam 45 Wiradesa. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga sampai dengan hari ini kita dapat diberikan kesempatan untuk bisa bergerak secara aktif dan terus berkarya di bidang pendidikan. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya. Kelak insya Allah kita akan mendapatkan pertolongannya di hari akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Tak lupa saya juga ingin mengucapkan selamat bergabung di SMK Islam 45 Wiradesa kepada kalian semua, seluruh siswa, siswi kelas 10. Alhamdulillah kalian sudah diterima menjadi keluarga besar SMK Islam 45 Wiradesa di tahun pelajaran 2021-2022. Walaupun keadaan saat ini kita masih diterpa pandemi, keadaan membuat kita belum bisa untuk bertatap muka, tapi yakinlah bahwa pandemi ini tidak akan selamanya. Pada masanya tiba, kita pasti akan kembali berjumpa. Tetap semangat semuanya, pastikan kalian dalam keadaan sehat, terapkan protokol kesehatan dengan baik. Insya Allah pandemi ini akan segera berakhir. Pada momentum kali ini, saya ingin menyampaikan sedikit motivasi dan gambaran tentang bursa kerja khusus yang ada di SMK Islam 45 Wiradesa, agar proses belajar mengajar kalian selama 3 tahun ke depan berjalan dengan baik dan lancar. Yang pertama, motivasi diri. Motivasi diri atau self motivation adalah dorongan yang ada dalam diri seseorang ketika melakukan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan atau target yang telah ditentukan. Saya kira ketika kalian memutuskan untuk bergabung dengan kami di SMK Islam 45 Wiradesa, pasti tujuannya adalah untuk belajar menjadi pintar, belajar agar terampil, belajar agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan insya Allah lulus target kalian pasti siap kerja, siap berwirausaha. Alhamdulillah, syukur-syukur kalian bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Latar belakang itulah yang seharusnya menjadi motivasi bagi kalian ketika kalian berada di SMK Islam 45 Wiradesa untuk menimba ilmu. Harapannya setiap hari kalian membangun spirit untuk termotivasi mengejar mimpi. Kelak insya Allah apa yang akan kalian cita-citakan kesampaian. Selanjutnya saya juga ingin sedikit mengenalkan kepada kalian bahwa di SMK Islam 45 Wiradesa ada yang namanya BKK, Bursa Kerja Khusus. Apa itu BKK? BKK adalah lembaga yang didirikan oleh sekolah menengah kejuruan, baik negeri ataupun swasta, yang memfasilitasi calon tenaga kerja atau alumni dari sekolah tersebut agar bisa disiapkan nantinya menuju dunia usaha atau dunia industri. BKK sebagai wadah yang menampung peserta didik, membina, menyiapkan, dan ketika lulus BKK juga yang akan menyalurkan. Jadi kalian tidak perlu khawatir, kalian tidak perlu gelisah ketika kalian memutuskan untuk bergabung dengan kami di SMK Islam 45 Wiradesa. Kami pastikan kalian akan dibina dengan baik, kalian akan dididik dengan baik, dan ada wadah BKK ini yang siap untuk menyalurkan kalian ketika lulus nanti agar bisa siap bekerja,
siap berwirausaha dan siap untuk kuliah. Sedikit motivasi dari saya, kita semua memiliki waktu yang sama. Coba kalian bayangkan, kalian sedang memegang sebuah benda, yaitu botol. Ibaratkan botol ini adalah waktu. Botol apabila diisi dengan air, ketika dijual harganya mungkin hanya 10.000, paling mahal 20.000. Dan botol apabila diisi dengan madu, harganya bisa sampai 100.000, 200.000, bahkan sampai 500.000. Dan botol apabila diisi dengan parfum, nilai jualnya juga akan semakin tinggi lagi. Botol ini melambangkan waktu. Apa yang kalian isi di dalam botol tersebut, itulah yang akan menentukan masa depan kalian. Pastikan sekali lagi, kalian tetap tenang, kalian tetap sabar, kalian harus menerima keadaan bahwa pandemi ini memang membuat kita hanya sangat-sangat sulit. Tapi yakin dan percayalah, berdoa kepada Yang Maha Kuasa, insya Allah pandemi ini akan segera berakhir dan proses KPM yang semula normal akan menjadi kenyataan. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Maaf sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta didik baru SMK Islam 45 Wiradesa tahun pelajaran 2021-2022. Selamat datang dan selamat bergabung di keluarga besar SMK Islam 45 Wiradesa. Pada kesempatan kali ini, Budila akan menjelaskan mengenai pendidikan karakter. Seberapa pentingkah pendidikan karakter itu? Pendidikan karakter merupakan pendidikan nilai, pendidikan bukti pekerti, pendidikan moral, serta pendidikan watak yang bertujuan agar peserta didik mampu mengambil keputusan baik buruk dan keputusan baik itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati. Pendidikan karakter tidak hanya sebatas mengajarkan mana yang baik dan mana yang buruk, tetapi pendidikan karakter juga menanamkan kebiasaan baik dan mampu menerapkan pada perilaku dan tindakan pada kehidupan sehari-hari. Mengapa perlunya pendidikan karakter di era sekarang? Pendidikan karakter perlu karena adanya krisis karakter di kalangan remaja. Antara lain adalah tawuran, narkoba, seks bebas, geng motor, serta tindakan kriminal lainnya. Adapun 9 pilar pendidikan karakter. Yang pertama yaitu karakter cinta Tuhan dan ciptaannya. Di SMK Islam 45 Wiradesa ini, karakter tersebut dibantu dengan adanya kegiatan doa pagi, doa sebelum pembelajaran dimulai, serta sholat zuhur berjamaah. Adapun cinta lingkungan, cinta ciptaan Tuhan, yaitu dengan menerapkan sifat saling hormat menghormati serta menjaga lingkungan agar tidak rusak. Nilai yang kedua adalah kemandirian dan tanggung jawab. Peserta didik baru SMK Islam 45 Wiradesa, sekarang kalian bukan lagi siswa SMP, tetapi sudah memasuki ke jenjang SMK. Di sini kalian harus lebih mandiri dan bertanggung jawab pada kewajiban kalian masing-masing. Yang ketiga adalah kejujuran, amanah, dan diplomasi. Kejujuran wajib diterapkan sejak dini. Mulai di bangku pendidikan, kalian harus sudah menerapkan apa itu nilai kejujuran. Tidak mencontek ketika ulangan dan berkata jujur. Karena agar kedepannya kalian memiliki sifat jujur. Sifat jujur itu mahal harganya. Ada sebuah pesan yang mengatakan bahwa Indonesia itu tidak kekurangan orang pandai, tetapi kekurangan orang-orang yang jujur.
Yang keempat, hormat dan santun. Saling menghormati antara teman, menghormati guru, menghormati orang tua, dan santun dalam berperilaku serta bertutur kata, baik itu di lingkungan sekitar maupun di dunia maya. Yang kelima, dermawan, gotong royong, dan kerjasama. Biasakan sikap tolong-menolong kepada teman-teman kalian yang membutuhkan pertolongan, baik itu menolong dalam bentuk tenaga maupun materi. Bekerja sama dalam mengerjakan tugas-tugas kelompok. Jangan hanya 1-2 orang saja yang mengerjakan, tetapi tugas bersama harus dikerjakan secara bersama-sama. Yang keenam adalah percaya diri dan bekerja keras. Jangan lagi kalian minder. Semisal kalian tidak pandai dalam suatu pelajaran, jangan pernah kalian minder, tapi tetap percaya diri karena setiap individu memiliki kemampuan dan bakatnya masing-masing. Pekerja keras di sini, kalian jangan minder. Misal kalian tidak pandai, terus kalian minder, saya bodoh. Ingat, tidak ada orang bodoh di dunia ini. Yang ada hanya orang-orang yang malas. Yang ketujuh, kepemimpinan dan keadilan. Di sini kalian harus bisa minimal memimpin diri kalian sendiri. Dari diri kalian yang kemarin harus lebih baik pada hari ini. Yang kedelapan adalah baik dan rendah hati. Ketika kalian memiliki kelebihan, janganlah kelebihan itu menjadikan kalian orang yang sombong, tetapi harus tetap menjadi orang yang baik hati. Dan kesembilan adalah toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Di sini kalian berasal dari SMP, MTS yang berbeda. Tetapi ketika kalian sudah masuk ke SMK Islam 45 Wiradesa, kalian menjadi keluarga besar SMK Islam 45 Wiradesa. Tidak lagi kalian berkelompok hanya dari SMP yang asalnya sama, dari MTS yang asalnya sama, tetapi di sini kalian menjadi satu keluarga. Demikian yang dapat saya sampaikan. Dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter adalah pendidikan budi pekerti plus yang melibatkan pengetahuan atau kognitif, perasaan atau feeling, serta tindakan atau action. Dengan pendidikan karakter yang sistematis dan berkelanjutan, maka peserta didik akan memiliki kecerdasan emosi yang dapat menghadapi tantangan kehidupan di era pendidikan sekarang ini. Tan budilah, tetap dahulukan adab sebelum ilmu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 10 SMK Islam 45 Wiradesa. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Ibu Vina Rohmah, biasa dipanggil Ibu Vina. Pada kesempatan kali ini, Ibu Vina akan sedikit menjelaskan tentang jurusan akuntansi, kemudian cara belajar efektif di masa pandemi kali ini. Jurusan akuntansi dan keuangan lembaga ini merupakan jurusan pertama di SMK Islam 45 Wiradesa. Jadi jurusan pioner yang sejak dari dulu sudah meluluskan banyak alumni. Buat kelas 10, saya ucapkan terima kasih yang sudah memilih jurusan ini ya. Nanti kita ketemu ya, seperti itu. Kebetulan nanti Bu Vina mengajar mapel akuntansi dasar dan simulasi komunikasi digital. Kalian nggak salah pilih jurusan ini. Jurusannya adalah jurusan favorit, hebat loh. Nanti kita bareng-bareng belajar tentang akuntansi dasar, kemudian spreadsheet, kemudian praktikum akuntansi, kemudian nanti juga ada komputer akuntansi, laporan keuangan, dan masih banyak lagi. Jadi pertama kalian harus benar-benar menerima dengan
sepenuh hati. Jadi tidak usah khawatir ya, nanti kalian dibimbing, dibekali dengan guru-guru yang kompeten semua di bidangnya. Juga guru-guru yang masih muda, masih fresh graduate, dan tentunya semuanya tidak galak ya. Maka dari itu mari bersama-sama kita nanti belajar. Jadi nanti dijalani dengan sepenuh hati ya, dengan semangat belajar. Bismillah, pasti bisa kok, tenang aja. Nanti juga dibimbing dengan guru-guru yang muda, profesional, dan semuanya ahli di bidang jadi kalian nggak usah khawatir lagi. Nanti di kelas 11 juga ada ini ya, ada prakerin. Prakerin itu merupakan nanti wujud implementasi dari hasil belajar kalian. Nah, tempat prakerin nanti biasanya itu di instansi-instansi pemerintah, kemudian BMT, koperasi, maupun lembaga swasta yang lain seperti itu. Ya, untuk selanjutnya Bu Vina akan membagikan tips tentang belajar efektif di tengah pandemi. Jadi tahun ajaran ini, apalagi PPKM darurat seperti ini ya, kita masih menggunakan sistem pelajaran daring seperti itu. Nah, sistem daring ini tidak melulu berdampak negatif loh, banyak juga loh sisi positifnya. Di antaranya sisi positif dari daring itu, kita semua bisa belajar sambil melakukan apa yang kita mau. Misal belajar sambil nonton TV, nah, belajar sambil makan ya, atau belajar sambil mendengarkan musik. Nah, kita bisa melakukannya di tengah pandemi seperti ini, gitu ya. Kemudian belajar dengan daring, yang kedua itu jadi kita bisa lebih tahu fungsi HP lebih mendalam. Kalau dulu kita tahunya hanya sekedar chatting aja, kita bisa tahu bahwa HP itu bisa berfungsi untuk misal Google Classroom, kemudian nonton apa yang lebih bisa bermanfaat lagi ya, seperti itu. Kemudian dengan belajar daring kita juga tidak tegang ya, tidak tegang karena tidak bertemu langsung dengan gurunya, jadi mengurangi ketegangan seperti itu. Nah, ada tips nih untuk pembelajaran daring. Tipsnya, kalian kan sudah tahu semua kan jadwal masing-masing. Nah, tipsnya yang pertama, jadwal itu di screenshot kemudian ditaruh di wallpaper. Untuk apa sih Bu? Jadi nanti kalian tidak lupa ya. Kalian selalu ingat jadwal mapel sehari-harinya dari mulai Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu sampai Kamis. Setelah itu, yang kedua tipsnya, kalau sudah mulai pembelajaran daring nanti usahakan nggak boleh telat absen, gitu ya. Jangan sampai telat absen. Karena apa? Karena nanti kalau kita sudah terbiasa online, kalau sudah pembelajaran normal, kita bisa tepat waktu juga seperti itu. Jadi dibiasakan untuk on time dalam hal presensi. Kemudian tips yang ketiga, kalian harus menyimpan nomor WA guru mapel masing-masing. Jadi biar mudah ya menghubunginya ya. Misal mapel akuntan dasar WA Bu Vina di sana. Mapel PAI BP Bapak Mahin disimpan seperti itu ya. Selain menyimpan nomor WA guru, juga nomor teman-teman kalian juga disimpan juga nih. Jadi nanti biar komunikasi satu kelas mudah gitu ya. Kalau sudah seperti itu, maka jangan ragu-ragu untuk japri. Kalau ada yang tidak paham, ada yang kalian masih bingung, kalian bisa tanya sama teman ataupun tanya sama guru mapelnya langsung. Jadi nanti komunikasinya searah, tugas juga bisa dikerjakan, pengumpulannya tepat waktu, seperti itu. Gitu ya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak mengikuti pembelajaran daring.
gitu ya. Harus tetap semangat walaupun dari rumah. Kita bisa belajar bersama-sama, dipahami seperti itu ya. Gitu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Nur Fatimatul Hasanah. Saya menjabat sebagai wali kelas 10 TKJ 1. Saya juga sebagai guru produktif TKJ. Saya mengajar kelas 10 dengan mapel pemrograman dasar. Kali ini saya ingin mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi siswa-siswi kelas 10, terutama 10 TKJ 1 dan 10 TKJ 2. Kali ini saya ingin memaparkan program unggulan jurusan TKJ. Jurusan TKJ merupakan salah satu jurusan yang sangat prospek dan memiliki peluang besar dalam dunia kerja dan dunia usaha, dan tentu saja dunia teknologi komputer dan akses komunikasi secara global. Bahkan pihak Kementerian dan Kebudayaan Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan yang familiar dengan PSMK Kemendikbud pada tahun lalu pernah menampilkan berita dengan judul jurusan TKJ di SMK bakal jadi rebutan calon siswa. Hal ini semakin meyakinkan bahwa jurusan TKJ merupakan jurusan yang sangat potensial untuk menggapai cita-cita di masa yang akan datang. Program unggulannya yaitu selain mempelajari bidang komputer dan jaringan, jurusan TKJ juga mempunyai program keunggulan yaitu desain grafis yang berbasis dunia usaha, seperti halnya membuat brosur, kartu nama, undangan, pamflet, dan lain sebagainya. Maka hal ini menjadi peluang besar bagi alumni jurusan TKJ untuk mengembangkan kreativitas desainnya di dunia percetakan. Terima kasih.